Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ajak teman-teman saya untuk merenung bagaimana agar anak kita bisa jadi orang yang bermanfaat atau orang yang berguna. Yang perlu kita sadari bahwa anak itu adalah anugerah. Mereka itu tidak pernah meminta untuk kita lahirkan mereka. Anak-anak ini tidak pernah meminta untuk terlahir kepada kita sebagai orang tuanya. Selain itu, kita bisa mengambil contoh atau belajar dari alam. Saya berikan contoh di sini bahwa induk ayam itu mengais dalam keadaan lapar. Dia mengais makanan dalam keadaan lapar. Namun induk ayam itu tidak mematuk makanan terlebih dahulu yang dikaiskan. Tidak mematuk terlebih dahulu makanan yang dikaisnya. Walaupun dia dalam keadaan lapar, tetap dia memanggil anaknya terlebih dahulu. Panggil itu anak-anak ayam, anak-anaknya itu untuk memakan. Apakah itu anai-anai, apakah itu serangga-serangga lain yang ditemukannya di saat ia mengais. Sehingga anak-anak ayam itu bergerombol datang mematuk makanan yang dikaisnya induknya. Padahal induknya sendiri dalam keadaan lapar. Dia tidak memakan terlebih dahulu. Dia biarkan dulu sampai anak-anak ayam itu kenyang, padahal induknya masih dalam keadaan lapar. Ini kita belajar dari alam. Yang kedua, kita melihat pohon. Kadang-kadang pohon itu bisa jatuh salah satu cabangnya akibat lebatnya daripada buah. Tidak pernah pohon itu merontokkan buahnya. Tidak pernah pohon itu merontokkan buahnya apabila lebat, untuk menghindari agar cabangnya tidak jatuh. Tidak pernah melihat pohon yang merontokkan buahnya untuk menghindari agar cabang daripada pohon itu tidak jatuh. Dibiarkannya cabang itu berbuah lebat, walaupun dia sebentar akan patah karena sayangnya terhadap calon turunannya. Hanya yang biasa kita lihat, misalnya pohon jati, kalau musim kemarau untuk menghindari kekeringan atau menyelamatkan diri, maka pohon itu akan merontokkan daunnya, akan menggugurkan daunnya demi untuk bertahan hidup. Tetapi tidak pernah ada pohon yang merontokkan buahnya untuk menghindari jatuhnya cabangnya. Di sini bisa kita mengambil pelajaran bahwa hewan saja, misalnya ayam yang saya jelaskan tadi, dia rela berlapar-lapar demi anaknya. Pohon juga dia rela patah cabang demi buahnya. Bahkan kadang-kadang kita sering melihat bahwa anak ayam yang disambar elang itu, sampai-sampai induk ayam itu melawan daripada elang. Bahkan bisa terbang demi anaknya. Terbang untuk melawan daripada elang. Padahal elang itu adalah pemangsa daripada burung. Di sini kita bisa memetik bahwa sebagai orang tua itu
kita harus senantiasa berkorban demi anak-anak kita. Jadi dengan mempelajari atau melihat pengalaman yang kita temukan di alam, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bila ada orang tua yang berlomba dengan anaknya atau bersaing dengan anak-anaknya sendiri, berarti orang tua itu masih dikalahkan nuraninya oleh induk ayam dan pohon. Jadi kesimpulan bahwa jika ada orang tua yang berlomba dengan anaknya untuk mendapatkan sesuatu atau makan atau apa saja yang bersaing dengan anaknya, maka kesimpulan kita adalah nurani daripada orang seperti itu masih dikalahkan oleh nurani daripada ayam. Yang seharusnya sebagai orang tua, maka kita harus lebih menyayangi anak kita daripada diri kita sendiri. Kita ini tidak lama lagi akan meninggalkan daripada mereka. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan daripada anak-anak kita. Sementara anak-anak kita akan tumbuh untuk meneruskan daripada perjuangan kita selama ini. Jadi apabila anak ini kita salah arahkan, maka perjuangan kita juga selama ini maka akan gagal. Anak tersebut tidak akan bisa melanjutkan daripada perjuangan kita karena dia sendiri sudah tidak tumbuh menjadi anak yang berguna. Tentu ini semua tidak hanya orang tua yang harus merenung. Dan bukan hanya renungan ini yang akan saya sampaikan. Jadi tentu anak-anak juga yang pergi menuntut ilmu, pergi kuliah atau pergi mencari nafkah di tempat lain, tentu juga ada sesuatu yang harus renungkan terhadap orang tuanya. Betapa orang tua sengsara demi anaknya. Sebab kalau hanya orang tua yang merenung tanpa dengan anak juga merenung bagaimana kesulitan orang tua, maka semua ini akan menjadi gagal. Orang tua akan mati kelaparan, sementara anaknya juga tetap akan salah jalan kalau anak itu juga tidak senantiasa diberikan kesempatan untuk merenung. Olehnya itu, di subscribe channel ini untuk saya akan memberikan contoh-contoh atau renungan-renungan bagi orang tua terhadap anaknya, dan begitu juga renungan anak terhadap orang tuanya. Untuk sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.